Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldo Alfiansa. Saya di sini sebagai pemakalah dalam KIP Universitas Pekalongan 2022. Judul artikel ilmiah saya, Gaya Bahasa Retoris dalam Novel Cinta di Dalam Gelas, karya Andrea Hirata. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gaya bahasa retoris yang terdapat pada novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata dengan menggunakan pendekatan stilistika. Adapun metodenya adalah deskriptif kualitatif berdasarkan hasil analisis ditemukan 5 gaya bahasa retoris di dalam novel, meliputi aliterasi, asonansi, anastrof, apostrof, dan asidenton. Penggunaan gaya bahasa pada novel ini dipengaruhi oleh gaya pengarang bercerita agar timbul kesan estetis. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran menulis cerpen berdasarkan ikhtisar novel pada kelas 10 SMA. Pendahuluan. Gaya bahasa itu sendiri sesungguhnya terdapat pada seluruh ragam bahasa, seperti ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Gaya bahasa yang dimiliki setiap individu dapat dituangkan melalui karya yang dihasilkan seperti cerpen, novel, esai, prosa, drama, puisi, ataupun ceramah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gaya bahasa retoris dalam novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Adanya kendala atau kesulitan peserta didik dalam kegiatan menulis cerita pendek yang disebabkan oleh terbatasnya penguasaan gaya bahasa yang diketahui oleh peserta didik, sehingga membuat tertarik melakukan penelitian dengan judul Gaya Bahasa Retoris dalam Novel Cinta di Dalam Gelas. Implikasinya pada pembelajaran menulis cerpen kelas 10 di SMA. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan objek dalam penelitian. Nah, pendekatan sastra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu stilistika. Pendekatan stilistika bertujuan untuk menentukan gaya bahasa retoris yang terdapat pada novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis gaya bahasa yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menemukan 5 gaya bahasa retoris di dalam novel Cinta di Dalam Gelas, yaitu aliterasi, asonansi, anastrof, apostrof, dan asidenton. Yang pertama, gaya bahasa retoris aliterasi. Gaya bahasa retoris aliterasi adalah gaya bahasa retoris yang berwujud pengulangan konsonan yang sama. Contoh, mereka itu kaum yang plin-plan, petinggi-petinggi
partai politik dan menteri-menteri kabinet banyak bercokol di wilayah ini. Nah, di sini penggalan pada dialog di atas termasuk dalam gaya bahasa retoris. Ya, berarti pengulangannya berada di huruf P, pelin-pelan dan petinggi-petinggi. Oke, selanjutnya gaya bahasa retoris asonansi. Gaya bahasa retoris asonansi adalah gaya bahasa yang berwujud pengulangan bunyi vokal yang sama. Contoh, di sini saya menemukan pengulangan bunyi vokal A. Contoh kebijakan mereka adalah mereka adalah tak menabur, tak memelihara, tak memanen. Nah, di sini penggalan yang pengulangan vokal berada di tak menabur, tak memelihara, tak memanen. Selanjutnya, untuk selanjutnya gaya bahasa retoris apostrof. Nah, gaya bahasa retoris apostrof adalah gaya bahasa yang berupa pengalian pesan dari hadirin yang tidak hadir. Contohnya, wahai Tuhan yang sedang duduk di singgasana langit ketujuh, inikah kehidupan yang kau berikan? Berarti di sini pengalian katanya sedang duduk di singgasana langit ketujuh. Itu pengalian kata. Singgasana langit ketujuh merupakan perumpamaan bahwa Tuhan memiliki derajat yang sangat tinggi. Selanjutnya, gaya bahasa retoris asidenton. Gaya bahasa retoris asidenton adalah gaya bahasa yang berupa pola di mana pada beberapa kata, frasa maupun kalimat sepadan tidak dihubungkan dengan konjungsi dan memiliki sifat padat. Contohnya, akulah yang kemudian menjadi tempatnya menumpahkan semua kegagalan politikal, sosial, dan persoalannya itu. Penggalan pada kalimat yang ditulis tebal termasuk dalam gaya bahasa retoris asidenton, bersifat padat dan mapan di mana berupa kata, frasa, dan klausa. Selanjutnya, implikasi novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata pada pembelajaran menulis cerpen kelas 10 SMA. Penelitian ini dapat diimplikasikan pada pembelajaran menulis cerpen kelas 10 SMA karena pembelajaran menulis cerpen berdasarkan ikhtisar. Nilai-nilai dalam novel diajarkan pada kelas 10 di SMA pada kurikulum 2013. Gaya bahasa retoris itulah yang akan disampaikan kepada peserta didik melalui bahan ajar pembelajaran sastra, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan novel sebagai media belajar untuk kemudian diterapkan dalam menulis cerpen. Simpulan, gaya bahasa retoris merupakan gaya bahasa yang semata-mata merupakan penyimpangan dari konstruksi biasa untuk mencapai efek tertentu. Dari sekian macam gaya bahasa retoris, peneliti menemukan gaya retoris aliterasi, asonansi, anastrof, apostrof, dan asidenton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.